maka tentunya sebuah keuskupan perlu dimekarkan terlebih dahulu di wilayah ini agar gereja tersebut bisa memiliki status katedral atau tahta uskup. IKN Nusantara sendiri akan dimekarkan menjadi wilayah setingkat dengan provinsi seperti DKI Jakarta. Yohanes kembali mendorong gereja untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab gereja adalah milik Tuhan. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafora dari seorang perempuan. Pertama, perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Kedua, perempuan itu kesulitan bersalin, namun dapat melahirkan. Ketiga, perempuan itu lari ke padang gurun di suatu tempat yang disediakan Allah. Gereja hidup dalam terang kemuliaan Allah. Dalam terang Allah itu, gereja harus berjuang menghadapi kesengsaraan dan kesulitan dan harus waspada terhadap serangan iblis. Sebab iblis berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah, namun Allah selalu bertindak menyelamatkan. Sebagaimana Allah memelihara Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, demikianlah gereja dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam dunia. Gereja Katedral Nusantara ini nantinya akan menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik di ibu kota negara baru Nusantara, berkonsep hijau dengan kumpulan tanaman di sekeliling gereja. Sisi interior gereja juga dirancang dengan konsep kayu sebagai simbol alam Kalimantan yang terlestari, hijau dan asri. Alam indah yang berpadu dengan iman Katolik yang kudus. Terdapat juga salib Tuhan Yesus berukuran besar yang akan diletakkan di altar gereja. Sahabat Katoliko keren, saat ini kawasan ibu kota baru negara Indonesia yaitu IKN Nusantara meliputi dua paroki yaitu Paroki Santo Pius X Tenggarong dan Paroki Santa Maria dari Fatima Penajam. IKN Nusantara sendiri masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Samarinda. Di kawasan IKN Nusantara saat ini juga, populasi umat Katolik mencapai hampir 4.500 jiwa atau mencakup hampir 2% dari 252.000 jiwa penduduk IKN Nusantara saat ini pada 2022. Tentunya jumlah umat Katolik termasuk penduduk di IKN Nusantara ini akan bertumbuh pesat di masa depan karena IKN Nusantara menjadi ibu kota negara baru Indonesia. Di sisi lain, jika Gereja Katedral Nusantara ini berdiri, maka tentunya sebuah keuskupan perlu dimekarkan terlebih dahulu di wilayah ini agar gereja tersebut bisa memiliki status katedral atau tahta uskup. IKN Nusantara sendiri akan dimekarkan menjadi wilayah setingkat dengan provinsi seperti DKI Jakarta. Maka dari segi wilayah gereja, tidak menutup kemungkinan Nusantara ini juga akan dimekarkan menjadi Keuskupan Agung yang baru, pemekaran dari Keuskupan Agung Samarinda. Bila tak ada pemekaran keuskupan, maka Keuskupan Agung Samarindalah yang kemungkinan akan berganti nama menjadi Keuskupan Agung Nusantara karena ibu kota negaralah yang biasanya berstatus Keuskupan Agung seperti Keuskupan Agung Jakarta. Hal ini juga sama seperti yang terjadi di Brasil, di mana ketika Brasil memindahkan ibu kota negaranya ke Brasilia, Brasilia secara otomatis langsung menjadi Keuskupan Agung Brasilia. Apapun itu kita doakan yang terbaik ya sahabat Katoliko keren. Yang pasti kita berharap semoga dengan adanya rancangan desain Gereja Katedral Nusantara ini menjadi inspirasi iman khususnya bagi umat Katolik di wilayah ini dan juga umat Katolik yang nantinya akan datang berkarya di ibu kota negara baru Indonesia ini di masa depan. Gereja Katedral inilah yang akan menjadi rumah bagi umat Katolik
di ibu kota negara baru Indonesia, yaitu Nusantara.